Oke guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Gekutsuki Sama berdasarkan light novel. Ini adalah lanjutan video sebelumnya. Sebelum ke pembahasannya, bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana Ars menyelamatkan sang putri Nozan yaitu Riel dari kejaran monster laba-laba. Akan tetapi nasib malam menimpa salah satu pengawal Riel di mana sebelum kedatangan Ars tangannya terputus saat terkena sayatan pedang monster laba-laba. Zahar berlari mendekati Niena. Zahar menyuruh para penjaga mencari sesuatu yang bisa menghentikan darah di tangan Niena yang terputus. Riel merangkak ke arah Niena. Riel terus-terusan menangis melihat betapa saat ini Niena merasa sangat kesakitan. Ars mendekat ke Niena dan duduk di samping Zahar. Ars menuangkan air ke tangan Niena untuk membersihkan luka di tangannya. Niena berteriak kesakitan. Zahar merasa kesal dengan apa yang Ars lakukan. Tapi semua terkejut setelah Ars memakai sihir penyembuh untuk menyatukan kembali tangan Niena yang terputus. Zahar gemetaran. Zahar tak menyangka ada orang bisa memakai sihir penyembuh melebihi gereja. Zahar berpikir jika Ars dan partinya adalah tentara bayaran dari Makra Febrani bakal sangat berbahaya. Bisa-bisa tanah Nozan bakal direbut. Memikirkan itu, Zahar merinding. Ariane dan Chome mendekat dan duduk di samping Niena untuk memeriksa keadaan Niena. Ponta melompat dari atas kepala Ars menuju ke bawah tempat Niena dan mengendus-ngendus wajah Niena untuk meringankan ketegangan. Akan tetapi meski tangan Niena menyatu kembali, dia pun pingsan. Riel merasa sangat khawatir. Ars jelaskan bahwa dia baru saja kehilangan darah. Ars tegaskan untuk membiarkan Niena beristirahat terlebih dahulu. Ars juga menyembuhkan luka-luka memar di tubuh Riel. Riel sangat terkejut ketika luka-luka itu hilang begitu cepat. Riel menyuruh Zahar untuk berhenti menatap. Zahar harus segera berterima kasih pada orang yang telah menyelamatkan mereka. Zahar dan para penjaga lainnya pun menundukkan kepalanya ke arah Ars. Zahar mengucapkan terima kasih kepada Ars. Akan tetapi tubuh Zahar seketika melemah. Riel menggantikan Zahar untuk berterima kasih. Setelah Riel berterima kasih, Riel mengenalkan dirinya pada Ars bahwa dia adalah putri kerajaan Nozan. Tentu saja Zahar terkejut ketika Riel mengatakan identitasnya sebenarnya. Riel bertanya siapa Ars sebenarnya. Ars dan Pati sangatlah kuat. Ars, Ariane dan Chome mengenalkan diri mereka kepada Riel. Ars bilang bahwa dia berada di sini lagi menyelesaikan misi pribadi. Ars dan Riel pun lanjut mengobrol. Riel meminta Ars untuk bergabung bersama kelompoknya. Riel ingin Ars menjaganya melalui kerajaan Salman menuju Kondimo untuk meminta mereka mengirimkan tentara ke ibu kota kerajaan Nozan. Jika tidak cepat, semua orang yang ada di ibu kota akan terbunuh. Riel tentunya akan membayar Ars. Ars sedikit terkejut dengan tingkah Riel yang tak sesuai dengan umurnya. Chome mendekat dan membisikkan sesuatu pada Ars. Ars pun membuka helmnya. Ars saat ini sudah dalam mode wujud peri. Ars sebelumnya telah meminum air penghilang kutukan. Semua terkejut melihat Ars ternyata seorang peri. Zahar menduga Ars adalah peri yang berasal dari hutan Ruane. Ars bilang bahwa dia bukan dari hutan Ruane, melainkan dari hutan Kanada. Arne juga membuka tudungnya. Zahar dan penjaga menelan ludah melihat kecantikan Aryan. Ars pun langsung ke intinya. Ars bilang jika Riel masih mau memperkerjakannya, Ars akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bayarannya. Riel pun setuju. Riel akan menjawab semua pertanyaan itu sesuai yang dia tahu. Ars pun menyuruh Chome untuk bertanya. Chome pun mengobrol. Chome bilang apakah ada peristiwa yang terjadi saat Sasuke pergi ke kerajaan Nozan beberapa waktu yang lalu.
Salah satu penjaga membisikkan sesuatu pada Zahar. Zahar pun berbicara. Zahar bilang bahwa waktu yang lalu ada orang gunung masuk ke perpustakaan kerajaan dan itu menggemparkan. Sebab sebelumnya belum ada yang pernah berhasil menyusup ke istana. Akan tetapi setelah diselidiki tidak ada barang yang dicuri, apalagi pelakunya belum ditemukan. Chome tampak belum puas dengan jawaban itu. Zahar berbicara lagi. Zahar bilang tidak hanya itu saja, melainkan kejadian itu terjadi di semua kerajaan Suci Hill. Hingga kerajaan Suci Hill memerintahkan kesatrianya untuk menangkap semua orang gunung dan akan dijadikan budak. Kerajaan Suci Hill juga meminta bantuan ke beberapa kerajaan termasuk kerajaan Nozan. Ars bertanya kepada Zahar. Ars bilang kenapa kerajaan Nozan membiarkan negara asing memasuki wilayah mereka begitu saja. Zahar bilang bahwa itu untuk menjaga hubungan baik sama gereja. Meskipun kerajaan Suci Hill kecil, akan tetapi mereka memiliki pasukan militer yang sangatlah kuat. Hingga kerajaan lain tidak ada yang sanggup mencari masalah sama kerajaan Suci Hill. Pembicaraan itu membuat Riel terpana sebab banyak yang belum dia ketahui tentang kerajaan yang tidak ada yang memberitahu Riel sebelumnya. Mereka pun berhenti mengobrol. Ars memanggil Siden. Ars memutuskan untuk segera menuju Kondimo. Riel mengangguk setuju. Zahar menundukkan kepalanya dan berterima kasih kembali pada Ars. Zahar menggendongnya dan meletakkannya ke atas kuda. Di sisi lain, di kerajaan Nozan, tepatnya di istana ibu kota Saurea, dan itu 2 hari setelah penyerangan mayat hidup. Raja Asparuh mengadakan pertemuan dengan Kardinal Palarumo. Asparuh dan Palarumo mengobrol. Asparuh bilang apakah Palarumo akan menetap di Nozan, mengingat kerajaan sekarang lagi dalam kekacauan yang disebabkan oleh sekelompok pasukan mayat hidup. Palarumo bilang dia akan menetap dan akan mendoakan agar Nozan bisa menghadapi ujian dari Tuhan. Palarumo tidak ingin melarikan diri setelah Paus memerintahkannya untuk memberi bantuan pada kerajaan Nozan. Asparuh sangat senang mendengarnya. Asparuh bilang dia telah mengirim anaknya keluar gerbang untuk mencari bantuan. Asparuh bertanya apakah tembok bakal aman sampai kedatangan mereka. Palarumo bilang dia juga sudah mengirim utusan untuk meminta bantuan pada Paus. Jadi, Palarumo menyarankan agar tidak terlalu panik. Asparuh bertanya bagaimana Palarumo mengirim utusan sedangkan banyak para mayat hidup berkeliaran di kota. Palarumo tersenyum. Palarumo bilang utusannya dikirim saat malam hari. Palarumo jelaskan para mayat hidup bukan tandingan utusan itu. Raja pun mengerti bahwa mayat hidup lemah di saat malam hari. Raja merasa aneh saat melihat ekspresi Palarumo berubah sesaat. Raja bertanya pada Palarumo. Palarumo bilang bahwa dia tidak apa-apa. Raja mengakhiri pertemuan. Raja pun pergi keluar. Palarumo memandang dengan tatapan tajam saat Asparuh keluar. Ternyata sebab ekspresi Palarumo berubah itu karena dia telah mengetahui bahwa monster laba-laba yang dia kirim untuk menyerang utusan raja telah terbunuh. Palarumo tak menyangka ternyata penjaga utusan sangat kuat. Palarumo akan mengirim lebih banyak lagi monster laba-laba untuk menyerang para utusan, agar mereka tidak bakal sempat mengirim bantuan ke kerajaan Nozan. Palarumo akan menghancurkan orang-orang berdosa di kerajaan Nozan. Palarumo tersenyum dengan ekspresi sadis. Di sisi lain, Ars dan Parti dan bersama Riel dan para penjaganya sudah sampai di Fort Hill, tepatnya di dinding masuk wilayah Kondimo. Tentunya untuk masuk ke sana, Zahar memakai bendera kerajaan Nozan, sebab kerajaan Nozan lah yang mempercayai tanah itu untuk Kondimo. Riel dan Parti Ars menginap semalam di barak dan akan melanjutkan perjalanan besok menuju kediaman Kondimo di kota Kin Hill. Mengingat perjalanan mereka bakal butuh waktu setengah hari dari Fort Hill, Ars, Ariane, dan Chome lagi diskusi saat makan malam di kamar Ariane. Sebenarnya mereka telah diundang untuk makan malam,
Akan tetapi Ars tidak mau hal yang terjadi di desa Hanzo bakal terulang kembali, di mana efek air penghilang kutukannya habis. Jadi dia memutuskan untuk makan sendiri di kamar Aryan. Nah, Ars, Aryani dan Chome mereka pun mengobrol. Ars bilang jika orang gunung yang disebut oleh Zar menyelinap ke ruang perpustakaan itu adalah benar-benar Sasuke dan apa yang sebenarnya Sasuke cari. Chome bilang kemungkinan Sasuke ingin mencari kristal yang ke-10 milik Hanzo, akan tetapi dia tidak menemukannya di sana hingga memutuskan untuk meninggalkan istana tanpa mengambil apapun. Ars bilang perpustakaan itu ada hubungannya Sasuke jadi mayat hidup, maka Ars berencana untuk menyelinap ke istana Nohzan dalam upaya mencari kebenaran di balik misteri Sasuke. Aryan dan Chome tampak terkejut. Aryan bertanya rencana apa yang Ars gunakan untuk memasuki istana. Ars bilang dia bakal meminta Riel untuk membawa party Ars ikut dengan kelompok pasukan yang bakal dikirim dari Kondimo ke Nohzan. Aryan bilang bagaimana jika Kondimo belum menyetujui untuk mengirim pasukan ke Nohzan. Pertanyaan Aryan sedikit membuat Ars bingung. Ars bilang itu hanya bisa diketahui setelah bertemu dengan Kondimo. Keesokan harinya, Ars dan party melanjutkan perjalanan bersama Riel dan penjaganya menuju kediaman Kondimo di kota Kinhill. Kota Kinhill juga dikelilingi oleh dinding besar untuk melindungi mereka dari monster berasal dari hutan Ruane. Mereka pun sampai di kediaman Kondimo. Kondimo menyambut kedatangan Riel. Nama pangeran Kondimo adalah Falmuer Dudimo. Dimo sudah menantikan kedatangan Riel. Riel langsung ke intinya. Riel bilang bahwa sesuai dengan utusan pembawa pesan ke Dimo, bahwa Riel ingin Dimo segera mengumpulkan pasukannya ke kerajaan Nohzan. Riel terkejut setelah mendengar bahwa pesan dari utusan raja berbeda dengan apa yang Riel ucapkan. Dimo bilang bahwa raja ingin Riel tetap di Kondimo dalam upaya melindungi putri Riel. Riel menoleh ke Zahar. Ternyata Zahar juga sudah mengetahuinya. Zahar bilang bahwa raja sebenarnya mengirim Riel ke Kondimo bukan untuk meminta bantuan, melainkan melindungi putri Riel. Riel menangis. Riel bilang dia tidak mau tahu. Riel tidak ingin hanya bermalas-malasan, sedangkan ibu kota lagi diserang. Riel ingin Kondimo tetap mengirim bantuan. Dimo bilang dia tidak mungkin mengirim pasukan sebab dia hanya memiliki 2000 tentara. 1.500 tentara menjaga perbatasan di Fort Hill dan 500 lagi di kota Kinhill. Dimo jelaskan jika dia mengirim pasukan yang ada di perbatasan itu akan membuat kerajaan Salman bakal menyerang tanah Kondimo. Apalagi bakal butuh waktu 5 hari sampai ke ibu kota Nohzan. Air mata Riel mengalir semakin deras. Riel tetap akan kembali ke Nohzan bagaimanapun caranya. Nena coba untuk menenangkan putri Riel, akan tetapi Riel menghentikan kekhawatiran Nena. Riel menatap ke arah Ars yang menunggu di seberang jalan bersama party. Riel melangkah ke depan Ars. Riel dan Ars mengobrol. Riel bilang pada Ars bahwa dia sangat berterima kasih pada Ars karena telah mengantarkannya selamat sampai ke Kondimo. Riel lanjut berbicara. Riel ingin Ars dan partinya membantunya sekali lagi. Riel ingin Ars mengantarnya ke ibu kota Nohzan, mengingat para peri memiliki kekuatan yang hebat. Dimo terkejut mendengar bahwa pengawal Riel ternyata seorang peri. Dimo bilang mana mungkin peri hutan Ruane mau membantu mereka. Arene pun sedikit kesal dengan terkejutan Dimo. Arene pun membuka kerudungnya. Arene bilang bahwa dia bukan berasal dari peri hutan Ruane, melainkan Kanada. Dimo bilang apa yang terjadi jika diketahui kerajaan Gajah Hill jika Riel meminta bantuan pada peri. Mendengar itu, Riel sangatlah kesal. Riel bilang yang lebih penting keselamatan ibu kota Nohzan. Zahar berjalan ke arah Riel. Zahar tegaskan untuk mempertimbangkan apa yang Riel katakan. Riel mengarahkan tangannya ke arah Ars. Ars dan Riel pun bersalaman. Ars setuju membantu putri Riel. Riel menjerit kegembiraan di belakang Ars.
Zahar hanya bisa menatap, sedangkan Niena dengan marah bilang bahwa dia tidak akan mengizinkan Ars untuk membawa putri Riel, di mana 100.000 mayat hidup telah mengepung sekeliling ibu kota Nozan. Ars pun cukup terkejut dengan pernyataan Niena. Tapi Riel bilang bahwa dia yakin bahwa saudaranya yaitu Serval dan Terva bisa segera mendapatkan bantuan dan menuju ke ibu kota Nozan. Meskipun Ars dan Riel masih berdebat antara penjaga Riel, akan tetapi Riel tetap akan memutuskan pergi. Sesaat Ars dengan berat hati bilang pada Riel tentang pembayarannya. Riel tampak gemetar, akan tetapi Riel mencoba untuk menenangkan dirinya. Riel bilang berapa yang Ars butuhkan untuk membayarnya. Ars bilang dia tidak butuh uang, akan tetapi Ars ingin Riel membayarnya dengan 2 permintaan. Intinya Ars ingin Riel mengizinkan Ars untuk pergi ke ruang perpustakaan istana. Itu menimbulkan sedikit kecurigaan pada penjaga Riel. Ars lanjutkan permintaannya yang kedua, bahwa Ars ingin agar Riel melepaskan semua elf dan orang gunung yang diperbudak di kerajaan Nozan, juga supaya perdagangan manusia dilegalkan. Semua orang termasuk Ariane dan Chome terkejut dengan permintaan Ars. Riel pun mengangguk setuju. Permintaan itu ditentang oleh Niena. Niena bilang bahwa Riel tidak mungkin bisa memutuskan itu semua. Niena bilang Riel tidak mengerti bahwa apa yang dia bicarakan itu tentang budak. Ars heran dengan jawaban Niena. Ars bertanya maksud Niena tentang apakah tidak ada elf dan orang gunung yang diperbudak di ibu kota Nozan. Akan tetapi Niena menahan untuk tidak berbicara. Ars berpikir bahwa Niena lagi menyembunyikan sesuatu darinya. Niena bilang bahwa apa yang terjadi di Nozan sama seperti kerajaan Roden, bahwa larangan untuk memiliki elf dan orang gunung sebagai budak. Nah, kan tetapi Ars tegaskan jika apa yang diucapkan oleh Niena itu benar, maka tidak ada yang perlu dinegosiasikan. Ars jelaskan jika tidak kemungkinan orang-orang di ibu kota banyak yang melanggar hukum. Semua orang tahu apa maksud Ars. Akan tetapi Riel yang pertama sekali berbicara. Riel bilang bahwa jika ada yang melanggar hukum maka akan diambil budaknya dan diberikan pada Ars. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton. Salam nakama.